Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Ningrum, MPM 1911030331. Saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan sebagian dari hasil makalah kami, yaitu yang berjudul biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Yang A yaitu pengertian biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang diperkirakan nantinya akan muncul yang berbeda di antara berbagai alternatif. Wicaksono mengatakan ada dua kriteria yang harus dipenuhi dalam biaya relevan, yaitu merupakan biaya masa datang yang diharapkan bisa terjadi biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada. Biaya relevan seringkali dikenal dengan biaya marginal atau biaya tambahan. Istilah biaya marginal digunakan secara luas oleh ahli-ahli ekonomi, sedangkan para insinyur pada umumnya berbicara mengenai biaya incremental untuk tambahan biaya yang dikeluarkan apabila suatu proyek atau suatu pelaksanaan pekerjaan diperluas di luar tujuan yang sudah ditetapkan pada waktunya. Sedangkan pengertian biaya relevan menurut Hansen dan Mowen menyatakan bahwa biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Horgren dan Foster menyatakan biaya yang relevan adalah biaya masa depan yang diperkirakan dan pendapatan yang relevan. Pendapatan yang relevan adalah pendapatan masa depan yang diharapkan yang berbeda di antara alternatif tindakan yang sedang dipertimbangkan oleh seorang manajer. Biaya dan pendapatan yang relevan untuk mengambil keputusan tergantung pada konteks keputusan dan alternatif yang tersedia. Tahap akhir proses pengambilan keputusan manajer membandingkan dua atau lebih rangkaian alternatif tindakan. Shimamura menyatakan bahwa membuat suatu informasi menjadi relevan dengan persoalan keputusan ada 4 pertimbangan yang penting, yaitu yang pertama berkaitan dengan masa depan, yang kedua berbeda di antara alternatif, yang ketiga kebutuhan akan prediksi, yang keempat keputusan unik dan repetitif, yang B, tugas manajer. 1. Pengertian manajer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajer adalah satu orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Menurut Robert Tannenbaum, manajer adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Pimpinan adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, tugas manajer. Tugas manajer yang pertama memimpin organisasi, mengatur organisasi, mengendalikan organisasi, mengembangkan organisasi, mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam organisasi, menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan rasa tanggung jawab, mengawasi
mengendalikan kegiatan organisasi, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya. Di bawah ini dijabarkan sebagai berbagai detail-detail tugas khas seorang manajer pengembangan organisasi, yaitu 1. Merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasi strategi pengembangan organisasi mencakup bidang-bidang tertentu yang relevan dengan struktur organisasi dan lainnya. 2. Menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengatur aspek penting kinerja organisasi. 3. Memonitor, mengukur, dan melaporkan tentang rencana-rencana pengembangan organisasi dan pencapaian di dalam bentuk-bentuk atau format dan rentan waktu yang telah disetujui. Yang keempat, melakukan peraturan kerja bawahan langsung yang melakukan direct reports kepadanya. 5. Mengelola dan mengendalikan pembelanjaan per departemen sesuai anggaran-anggaran yang sudah disetujui. 6. Bertindak sebagai penghubung dengan para manajer fungsional atau manajer departemen yang lain agar memahami semua aspek-aspek yang penting dalam pengembangan organisasi dan untuk memastikan mereka telah mendapatkan informasi yang tepat, mencukupi tentang sasaran, tujuan atau objektif dan pencapaian-pencapaian dari pengembangan organisasi. Yang ketujuh, memelihara kesadaran dan pengetahuan tentang teori pengembangan organisasi yang up to date atau sesuai zaman. Yang ke-8, memastikan setiap aktivitas mempunyai benang merah serta terintegrasikan dengan persyaratan-persyaratan organisasi untuk bidang-bidang manajemen mutu, kesehatan, dan keselamatan kerja, syarat-syarat hukum, kebijakan-kebijakan, dan tugas umum kepedulian lingkungan. Tugas manajer adalah sebagai pemegang tampuk kepemimpinan dalam suatu perusahaan yang mampu menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan usaha dan iklim yang kondusif di dalam kehidupan organisasional, meningkatkan produktivitas kerja karyawan atau pegawai dengan memberikan contoh ataupun sebuah arahan yang baik serta mempunyai gaya yang produktif. Baiklah, sampai di situ saya menjelaskan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eva, yaitu rekan kelompok saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Arianti, MPN 1911030076. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Lia. Selanjutnya yaitu menerima atau menolak pesanan khusus. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, informasi akuntansi diferensial yang relevan adalah pendapatan diferensial dan biaya diferensial jika pendapatan diferensial yaitu tambahan pendapatan dengan menerimanya pesanan khusus tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya diferensial yaitu tambahan biaya karena memenuhi pesanan khusus tersebut, maka pesanan khusus harusnya diterima. Di lain pihak, jika pendapatan diferensial lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan diferensial, maka pesanan khusus sebaiknya ditolak. Adapun kriteria khusus sebagai berikut. Yang pertama, biasanya konsumen melakukan pesanan khusus ini meminta harga di bawah harga jual normal. Bahkan seringkali harga yang diminta konsumen berada di bawah biaya penuh karena biasanya pesanan khusus mencakup jumlah yang besar dan harga jualnya di atas biaya variabel. Yang kedua yaitu ada kapasitas produksi atau mesin yang belum seluruhnya terpakai atau menganggur
dan masih mampu untuk melayani pesanan khusus. Yang ketiga, pertambahan biaya tidak melebihi pertambahan penghasilan dari pesanan khusus tersebut. Jadi, semua biaya produksi dibebankan sepenuhnya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Dalam kondisi demikian, dapat dikategorikan bahwa perusahaan menentukan biaya produksinya dengan metode harga pokok penuh. Padahal dari order tersebut mungkin saja dapat meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Selain memanfaatkan kapasitas yang menganggur, pesanan ini dapat menutupi kelebihan biaya overhead pabrik tetap dihitung sebesar kapasitas penuh. Disinilah perlunya penerapan konsep incremental cost sebagai salah satu alternatif dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Selanjutnya yaitu kebijakan harga. Salah satu keputusan tersulit yang dihadapi oleh perusahaan adalah mengenai penetapan atau kebijakan harga. Bagian ini akan menjelaskan dampak biaya terhadap harga dan peran akuntansi dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Permintaan adalah salah satu sisi dari persamaan penetapan harga, sementara penawaran adalah sisi lainnya, karena pendapatan harus menutupi biaya. Dalam menyukai harga, mereka menghitung biaya produk dan menambah laba yang diinginkan. Pendekatan ini tidak terbelit-belit dan biasanya terdapat beberapa biaya dasar yang markup. Markup adalah persentase yang dibebankan kepada biaya dasar, termasuk diantaranya adalah laba yang diinginkan, dan di setiap biaya yang tidak termasuk dalam biaya dasar perusahaan yang produksinya tergantung pada penawaran secara rutin. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.